Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavian Adi Wijaya, nomor induk mahasiswa 05405816. Untuk video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, di mana ini merupakan proyek dari tugas 1 matkul pemrograman berbasis web, yang dimana soalnya ditugaskan untuk membuat aplikasi berbasis web bernama SITA, atau bisa disebut Sistem Informasi Tracking dan Transaksi Bahan Ajar. Nah, proyek ini dibuat untuk membantu pengelolaan bahan ajar, khususnya dalam pengelolaan stok buku, tracking pengiriman, serta pencatatan transaksi. Nah, tujuannya adalah agar proses distribusi bahan ajar menjadi lebih terstruktur, transparan, dan mudah dipantau. Nah, untuk ini teknologi yang saya buat itu menggunakan HTML untuk struktur halamannya, CSS untuk tampilan dan desain terbuka, JavaScript untuk logika dan interaksinya, juga DOM manipulation untuk menghubungkan data dengan tampilan, dan local storage yang pasti untuk menyimpan data secara lokal dan di browser. Nah, fitur utama di aplikasi ini, aplikasi SITA yang saya buat memiliki beberapa fitur, yaitu login system. Nah, di mana pengguna harus login terlebih dahulu menggunakan email dan password. Sistem akan memvalidasi data pengguna dari database sederhana berbasis JavaScript, di mana programnya sudah saya buat di sini. Nah, selanjutnya fitur-fitur ini tuh ada saya buat itu, salah satunya fitur show hide password. Jadi untuk kenyamanan pengguna, jadi si password ini bisa kalian hide, bisa kalian show juga. Terus fitur modal atau untuk fitur lupa password atau daftar sudah bisa dijalankan di sini. Nah, yang ketiga salah satunya itu serta proteksi halaman agar dashboard tidak bisa diakses tanpa login. Nah, nanti setelah penjelasan ini kita kita lihat outputnya ya di dashboard. Nah, yang kedua ini dashboard, di mana dashboard itu tampilan setelah login berhasil, di mana pengguna masuk ke dashboard yang didesain seperti admin panel modern seperti itulah, terdiri dari navigasi, toolbar dengan greeting otomatis berdasarkan waktu. Salah satunya tuh misalnya kita login pagi, nanti otomatis si dashboard ini akan kasih output ke kita selamat pagi, atau siang dan selamat siang. Terus juga informasi nama user dan lokasi yang terdapat dari database data JS ini sesuai loginnya. Nah, yang ketiga adalah manajemen stok bahan ajar. Nah, di sini tuh pada hal ini pengguna dapat menambahkan data bahan ajar, melihat daftar stok, mencari data menggunakan fitur search. Selain itu, saya menambahkan kolom aksi. Nah, di sini nih saya menambahkan kolom aksi yang memungkinkan pengguna untuk langsung melakukan pembelian dari stok yang ada. Fitur transaksi ini kita buat lagi untuk pengguna membeli buku langsung dari tabel stok, terus juga memasukkan jumlah pembelian. Sistem otomatis menghitung total dan mengurangi stok secara langsung. Jadi ketika kita pesan, stoknya akan berkurang secara langsung. Nah, data transaksi ini disimpan ke local storage dan akan muncul di halaman history. Nah, untuk yang di bagian tracking pengiriman itu udah termasuk status pengiriman, ekspedisi, serta riwayat perjalanan dalam bentuk timeline. Untuk di laporan dan rekap ini saya buat grafik rekap bahan ajar menggunakan chart. Yang kedua, data distribusi buku dalam bentuk visual. Dimana yang terakhir adalah history. Nah, history itu memungkinkan semua transaksi yang dilakukan akan tersimpan dan dilihat dalam tabel, dan kemudian kembali ke halaman history lengkap dengan nama barang, jumlah, total transaksi, dan tanggalnya. Kita langsung buka aja kali ya, login. Misalnya kita langsung ke dashboard untuk masuk. Ini kan masih admin udah history yang tadi ya. Nah, ini misalnya kita buka lagi dari ulang. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya ini bakal ada alert untuk login terlebih dahulu sebelum masuk dashboard. Ini contohnya. Jadi ketika belum masuk akun, kita nggak bisa langsung masuk ke dashboard gitu aja.
Jadi kita masuk dulu ke email history aja yang ada di database ya, admin. Passwordnya bisa login. Nah, untuk lupa password sendiri itu kita bisa bikin password baru. Dan yang kedua, ketika kita belum punya akun, kita bisa daftar di sini nama, email, sama passwordnya. Kita login dulu, login berhasil. Nah, kita nyampe tampilan utama, dimana di dashboard ini kita bisa mengecek ada 4 menu, dimana menu pertama bahan ajar. Nah, ini total keseluruhan bahan ajar yang sudah saya buat, ada 5 mata kuliah di sini, ada pengantar ilmu komunikasi. Nah, ini udah bisa pop up, bisa di preview gambarnya. Nah, kepemimpinan, mikrobiologi dasar, perkembangan anak usia dini. Nah, dimana misalnya kita untuk bisa menambahkan bahan ajar di sini, bisa menambahkan bahan ajar baru, atau mungkin kita mau membeli, atau kita bisa cari barang. Misalnya ini kita cari barangnya, barang apa yang kita cari, pengantar. Nah, pengantar ilmu komunikasi ada di sini, jadi bisa kita cari barang. Nah, setelah itu kita bisa kembali ke dashboard untuk melihat menu lain. Nah, dimana di sini ada tracking. Nah, ini tracking, kita masukkan history yang ada di database saja salah satunya. Ketika kita cari, maka akan muncul status tracking pengirimannya. Nah, untuk ID ini atas pemilik Rina Wulandari, di mana statusnya dalam perjalanan. Nah, ekspedisinya menggunakan JNE, tanggal kirim, dan semuanya sudah ada. Kita pakai database yang ada di data.js saja. Nah, untuk yang laporan, nah untuk monitoring proses DO tadi, direct order, tadi kan kita salah satunya udah ada punya Rina. Nah, sedangkan di sini udah ada secara lifetime-nya, di mana punyanya buku Rina Wulandari itu status dalam perjalanan. Ada lagi pengiriman pemiliknya atas nama Agus Pranoto, yang dimana statusnya telah dikirim. Nah, rekapan buku total stok itu ada di dalam sini, dimana saya buat grafik berbentuk pie seperti ini. Kemudian di sampingnya kita bisa melihat rekapan bahan ajar yang tersedia stoknya. Nah, setelah itu yang terakhir ada histori pembelian. Nah, misalnya tadi di sini kita beli bukunya berapa gitu kan. Nah, terus ada historinya di sini. Nah, dimana pembelian manajemen keuangan di tanggal hari ini, pembeliannya total segini gitu, total sekian. Dan mungkin itu saja. Terus misalnya kita bisa logout, nah kembali ke sini lagi. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah aplikasi ini berhasil mempresentasikan dan mengimplementasikan konsep di mana sistem informasi sederhana, manajemen data, serta interaksi user menggunakan JavaScript DOM. Dengan adanya aplikasi ini, proses pengelolaan bahan ajar menjadi lebih efektif dan terstruktur. Nah, ini demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.